Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muktafiatul Abida, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah pendidikan dari zaman Rasulullah sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Baik, pembahasan yang pertama yang saya akan bahas yaitu sejarah pendidikan Islam zaman Rasulullah. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diberi tugas oleh Allah supaya bangun melemparkan kain selimut dan menyingsingkan lengan baju untuk memberikan petunjuk dan ajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci mendidik dan mengajarkan Islam. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diberi tugas oleh Allah agar membangun, melemparkan kain selimut dan menyingsingkan lengan baju untuk memberi peringatan dan mengajarkan seluruh umat manusia. Sebagai tugas suci mendidik dan mengajarkan Islam, semuanya itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi. Mula-mula kepada kerabat dan sahabatnya dengan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, cara Nabi melakukan pembinaan dan ajaran pendidikan agama Islam di Madinah dalam berbagai pembentukan sebagai berikut. A. Melakukan pembentukan dan pembinaan pada masyarakat baru menuju kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW melakukan dasar-dasar membentuk masyarakat yang bersatu padu secara intern dan keluar disegani oleh masyarakat lainnya. Dan B. Pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam merupakan pokok pikiran yang mengandung di konstitusi Madinah yang prakteknya itu disingkatkan lebih terus dan disempurnakan dengan ayat yang turun pada periode Madinah. Selanjutnya yang C. Pendidikan anak dalam agama Islam. Anak menurut Islam adalah pewaris yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan generasi muda muslimah yang melanjutkan misi menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak peringatan dalam Al-Quran berkaitan tentang kehidupan seluruh alam. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu sejarah pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar dihitung singkat, hanya 2 tahun. Masa singkat tersebut untuk menyelesaikan persoalan di dalam negeri, terutama yang ditimbulkan suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah di kota Madinah. Yang kedua, pola pendidikan. Melihat sosial masyarakat pada saat itu tidak semua berpihak pada pemerintahan. Dengan alasan tersebut, Abu Bakar fokus menangani pemberontakan. B. Masa Umar bin Khattab. Yang pertama, pada masa Umar bin Khattab itu sebelum Abu Bakar wafat, beliau telah menyaksikan persoalan yang timbul di kalangan kaum muslimin sejak Rasul wafat. Berdasarkan hal inilah Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk mencegah upaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Baik, yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan juga tidak jauh berbeda masa sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami dengan perkembangan khalifah saat itu sering mengadakan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sejarah pendidikan Islam mempunyai manfaat bagi umat Islam dalam meneladani proses pendidikan Islam semenjak masa Rasulullah SAW, masa sahabat ulama-ulama besar, dan zaman para pemuka gerakan pembaruan pendidikan Islam. Secara akademis,
Sejarah pendidikan Islam bermanfaat untuk mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sehingga dapat untuk memecahkan problematika pendidikan Islam di masa kini karena kemajuan iptek. Pendidikan agama Islam yang pertama kali diemban oleh Nabi Muhammad SAW adalah saat beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di Mekah pada tahun 610 Masehi yang termaktub dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan atau tutur kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.